Shalom sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita berharga oleh karena Tuhan pencipta kita yang mengatakan bahwa kita berharga di matanya. Kita berharga bukan karena status kita atau kedudukan jabatan kita atau kekayaan yang kita miliki. Sedangkan dunia ini mengatakan bahwa kita berharga oleh karena kita mempunyai jabatan tertentu. Kita berharga karena memiliki sejumlah kekayaan. Kita berharga oleh karena kita mencapai keberhasilan tertentu. Kita berharga oleh karena kita dikagumi atau disanjung oleh banyak orang. Kita berharga oleh karena kita mengenakan pakaian yang bermerek terkenal dan mahal harganya. Kita berharga karena kita mengendarai kendaraan yang mewah. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kata-kata bijak dari seorang yang cukup kaya dan terkenal. Beliau berkata seperti ini. Di saat kita memakai jam tangan seharga Rp500.000 atau 50 juta rupiah, kedua jam itu menunjukkan waktu yang sama. Ketika kita mengayuh sepeda seharga 1 juta rupiah ataupun 100 juta rupiah, tetap mengeluarkan keringat yang sama. Ketika kita membawa tas atau dompet seharga Rp500.000 atau 5 juta rupiah, keduanya sama-sama dapat membantumu membawa sebagian barang atau uang. Waktu kita tinggal di rumah seluas 50 meter persegi atau 5.000 meter persegi, kesepian yang kita alami tetaplah sama. Ketika kita terbang dengan pesawat first class atau economy class, maka saat pesawat terbang itu jatuh, maka kita pun juga ikut jatuh. Kebahagiaan sejati bukan datang dari harta duniawi. Jadi ketika kita memiliki pasangan, anak, saudara, teman dekat, teman baru dan lama, lalu kita bisa ngobrol, bercanda, tertawa, bernyanyi, bercerita tentang berbagai hal, berbagi suka dan duka, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Hal penting yang patut direnungkan dalam hidup adalah jangan mendidik anak-anakmu untuk terobsesi menjadi kaya. Didiklah mereka untuk menjadi bahagia. Sehingga saat mereka tumbuh dewasa, mereka menilai segala sesuatu bukan dari harganya. Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Jadi, Bapak Ibu Saudara, marilah kita mensyukuri keadaan kita saat ini. Kita yang dikasihi Tuhan dan kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu mengejar-ngejar penghargaan dari dunia ini jika kita sudah merasa cukup dengan penghargaan dari Tuhan. Sehingga tujuan hidup kita di dunia ini hanyalah menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu
atas hidup kami, yang membuat hidup kami berharga di mata-Mu. Tolonglah kami untuk melihat betapa berharganya hidup kami, seperti Engkau melihat betapa berharganya kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.